Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Oke, hari ini kita ketemu lagi di video pembelajaran Bu Guru untuk muatan pelajaran PKN. Oke, tematik yang kita gunakan masih tematik 1C dengan tema kegiatanku. Sekarang sebelum kita mulai belajar, kalian boleh menyiapkan buku tematik kalian sebagai panduan ya, supaya kita tahu apa saja materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, seperti biasa, sebelum kita belajar kita berdoa dulu ya. Oke, before we study, let's pray to Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Oke, sekarang kita akan pindah ke slide selanjutnya untuk pelajaran tematik. Oke, today our subtema topic is kegiatan sore hari. Sekarang kita lihat kegiatan sore hari ya. Now you can open your books page 58. Kegiatan sore hari ini yang ada di slide Bu Guru ada di buku kalian halaman 58. Sekarang silakan buka bukunya halaman 58 ya. Jika agak kesulitan menemukan halaman 58, kalian bisa minta bantuan orang yang ada di samping kalian ya. Siapa tahu di sampingnya ada ayahnya, atau ada ibunya, atau kakaknya. Boleh minta bantuan ya, bilang minta tolong, lihatkan ini sudah 58, benar tidak ini halamannya ya. Oke, sekarang kegiatan sore hari. Apa saja sih hal-hal yang biasa kita lakukan di sore hari? Oke, di halaman 58, in our book you can see the first thing is, what is this? Ini adalah anak-anak yang sedang belajar ya. Mereka sedang belajar berkelompok. Belajar kelompok. Apa itu belajar kelompok? Belajar kelompok itu adalah study together ya. Belajar bersama pada sore hari. Berarti sore hari tidak hanya kita lakukan untuk bermain atau beristirahat. Sore hari bisa juga dilakukan dengan belajar berkelompok atau study together bersama siapa? With friends ya, dengan teman-teman. Okay, and then what another things we can do in the afternoon? Apa saja yang kita bisa lakukan pada sore hari? Apa yang biasa kita lakukan pada sore hari adalah yang ini adalah dia sedang berolahraga ya. Exercise, dia sedang olahraga di taman ya, sama ibunya. Anak kecil kalau mau olahraga tidak bisa olahraga sendiri, harus ada temannya. Orang yang lebih besar karena ini olahraganya dia di taman ya, tempat yang banyak orang-orang lain yang datang ke situ. Jadi saat kita mau olahraga, kita harus berolahraga dengan orang yang lebih tua yang bisa menemani kita. Kemudian, apalagi kegiatan sore hari yang bisa kita lakukan? What else? What is this? What picture is this? This is, berkumpul bersama keluarga. Pada sore hari, kita juga bisa berkumpul bersama keluarga, belajar bersama ibu, bercerita bersama ayah, ya. Kita berkumpul bersama keluarga juga pada sore hari, boleh. Oke, kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan pada sore hari? Ya, yang bisa kita lakukan pada sore hari adalah bermain bersama adik. Kalau punya adik, kita bisa bermain bersama adik kita ya. Kalau punya brother atau sister, kita habiskan waktu sore kita dengan bermain bersama adik. Perhatikan ya, kegiatan pada sore hari ini ada banyak sebenarnya, tapi di sini Bu Guru kasih contoh cuma 4 saja ya. Kegiatan yang pertama adalah belajar kelompok, berolahraga, yang kedua berkumpul bersama keluarga, dan bermain bersama adik. Kalian boleh memilih salah satu dari kegiatan ini untuk dilakukan di sore hari. Semua kegiatan ini bermanfaat bagi kita. Tidak ada kegiatan yang tidak bermanfaat di sini. Dan ingat, kita harus melakukan kegiatan yang bermanfaat terus.
biar kita menjadi anak yang pintar, anak yang soleh, anak yang soleha ya, dan menjadi anak yang baik. Oke, now let's move to the next slide. Contoh kegiatan baik yang sesuai dengan aturan di rumah. Perhatikan contoh kegiatan baik yang sesuai aturan di rumah. Bagaimana contohnya? Ini ada di halaman 66 ya, silakan lihat halaman 66. Ini adalah gambar yang sama dengan gambar di slide sebelumnya ya. Ini adalah gambar kegiatan yang baik sesuai dengan aturan di rumah. Ya, kegiatan yang baik contohnya adalah bermain dengan adik. Kegiatan baik bermain dengan adik itu ternyata salah satu contoh kegiatan yang baik ya. Jadi sama adik itu tidak boleh bertengkar, harus bermain bersama, harus hidup rukun atau hidup damai ya. Kemudian apalagi selanjutnya, ini perhatikan, ini ayahnya ya yang sedang pulang kantor. Apa yang dilakukan kegiatan baik saat ayah pulang kerja? Menyambut ayah pulang bekerja ya. Kalau kita sudah lihat waktu, oh ini sudah waktunya ayah pulang, berarti kita sambut ayahnya pas pulang ya dengan gembira. Kita sambut, terus kita salim sama ayahnya karena sudah pulang kantor. Oke, selanjutnya contoh kegiatan yang baik yang kedua apa? Contoh kegiatan yang baik yang sesuai aturan yang ketiga ya. Yang ketiga adalah membersihkan tubuh sepulang bermain. Perhatikan, pada saat kita pulang bermain, ingat ya, pada saat pulang bermain kita harus mencuci kaki dan juga mencuci tangan ya, karena dari luar kita mungkin menyentuh sesuatu yang kotor atau menginjak sesuatu yang kotor. Jadi pas sampai di rumah kita harus terlebih dahulu membersihkan kaki dan mencuci tangan. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan pada yang sesuai dengan aturan di rumah? Contoh kegiatan baik, perhatikan. Membaca buku di halaman rumah ya. Ini bisa kita lakukan bersama teman-teman ya. Membaca buku di halaman rumah ini kegiatan yang bermanfaat yang dapat membuat kita menjadi anak yang lebih pintar dengan membaca ya. Oke, selanjutnya kegiatan pada malam hari. Ini adalah kegiatan malam hari yang merupakan aturan juga di satu keluarga. Ini aturan di keluarga Lani ya. Apa saja aturan di keluarga Lani dan apa kegiatan malam hari yang dilakukan Lani? Yang pertama, Lani merapikan buku setelah membaca. Perhatikan, saat kita mengambil buku dari tempatnya, setelah selesai kita baca, jangan menaruh bukunya saja di tempat kita duduk tadi, tapi kembalikan ke tempat awalnya, biar kita belajar tentang kerapian. Kita belajar tentang bagaimana hidup bersih dengan menata dan merapikan kembali buku yang telah kita baca. Kemudian, apalagi kegiatan malam hari dan aturan di rumah Lani? Apa? Yang selanjutnya adalah mematikan lampu kamar. Saat kita akan tidur, kita biasakan matikan lampu kamar ya. Karena tidak apa-apa tidur dalam gelap, tidak masalah ya. Yang penting sebelum tidur kita berdoa. Jadi perhatikan ya, ini aturan di rumah Lani. Mematikan lampu kamar. Ini saat Lani mau tidur, Lani matikan lampu kamar ya. Tapi kalau kalian karena masih kecil dan masih takut tidur sendiri, takut akan gelap, boleh kalau misalkan tidak mau matikan lampu kamar ya. Oke, selanjutnya. Apa yang dilakukan Lani sebelum tidur? Lani berdoa sebelum tidur. Ingat ya, berdoa sebelum tidur itu sangat penting. Kenapa penting? Karena dengan berdoa kita akan terhindar dari gangguan setan selama kita tidur sampai kita bangun kembali ya, supaya kita terhindar dari mimpi buruk. Ini bisa kita lihat di halaman 58 ya, 58. Selanjutnya, apa kebiasaan Lani pada malam hari? Perhatikan kebiasaan Lani pada malam hari. Lihat gambar yang pertama. Apa yang dilakukan Lani yang pertama? Lani mencuci kaki ya. Kemudian gambar yang kedua, apa yang dilakukan Lani? Sebelum tidur, Lani punya kebiasaan yang baik. Apa? Yaitu menggosok gigi ya. Ingat, saat kita mau tidur, kita harus gosok gigi supaya kuman di mulutnya kita semuanya hilang karena sudah sikat gigi. Kemudian gambar yang ketiga, apa yang dilakukan Lani pada malam hari? Lani membaca doa sebelum
tidur ya. Kemudian yang keempat, Lani tidak tidur pada larut malam atau Lani tidak tidur pada tengah malam. Lani tidur jam 9 supaya pagi bangun tidak kesiangan. Perhatikan ya, nomor 1 yang dilakukan Lani adalah mencuci kaki sebelum tidur. Kemudian yang kedua yang dilakukan Lani menggosok gigi sebelum tidur. Yang ketiga yang dilakukan Lani adalah berdoa sebelum tidur. Dan keempat, tidak tidur larut malam atau tidak tidur pada tengah malam. Tidak diperbolehkan seorang anak yang masih kecil tidur jam 11 malam atau jam 10 malam. Ya, tidak boleh kita tidur paling lama jam 9 malam ya. Tidak boleh tidur larut malam, nanti bangunnya kesiangan, nanti terlambat kelasnya. Terlambat bangun pagi, tidak sholat subuh ya. Tidak boleh, kita harus tidur tepat waktu biar pagi bisa bangun pagi, tidak kesiangan. Dan paling penting adalah kita harus bangun sholat subuh ya. Karena kalau tidurnya cukup, insya Allah pas subuh bangunnya badannya sudah segar kembali dan bisa ikut untuk sholat subuh ya. Oke, ini semua kebiasaan Lani pada malam hari ya. Kalian bisa juga mengikuti contoh kebiasaan baik yang dilakukan Lani pada malam hari ini ya. Dan Ibu Guru yakin kalian sudah melakukan kegiatan baik ini. Ya, kalian pasti cuci kaki sebelum tidur, gosok gigi sebelum tidur, berdoa sebelum tidur, dan kalian pasti juga Ibu Guru yakin ya. Tidurnya tidak ada yang tidur larut malam ya, karena anak soleh, anak soleha tidurnya tepat waktu biar bisa bangun subuh. Oke, selanjutnya kita pindah ke slide berikutnya. Kebiasaan Lani ini ingat, kalau mau lihat ada di halaman 95 ya. Di buku kita tematik 1C. Oke, selanjutnya perhatikan ini ya, ada nama, ada soal. Apa yang dilakukan Lani? Perhatikan nomor 1, mencuci titik-titik sebelum tidur. Gambar yang pertama, mencuci apa ini Lani apa yang dicuci Lani sebelum tidur? Kemudian nomor 2, menggosok titik-titik sebelum tidur. Menggosok apa sebelum tidur? Lihat gambar yang kedua. Kemudian berdoa titik-titik tidur. Apa yang dilakukan Lani? Berdoa titik-titik tidur. Silakan ditulis ya jawabannya. Untuk mendapatkan jawabannya lihat di halaman 95 ya, seperti yang ada di buku kalian. Silakan jawab, waktu berjawabnya 15 menit. Kalian bisa mengumpulkan tugas kalian di grup tugas kelas seperti yang kita sering sudah lakukan pada tugas-tugas sebelumnya. Silakan dijawab dengan baik, ditulis dengan rapi, dan jika sudah selesai minta bantuan ayah atau ibu untuk mengirimkan tugas kita di grup tugas kelas. Okay, that's all my material today. I hope you enjoy my video. I'll see you next week. Ibu Guru sampai ketemu di bukan next week ya, video pembelajaran selanjutnya. Oke. Untuk dapat mengingat video pembelajaran ini kalian bisa memutar ulang video ini ya untuk menambah pemahaman kalian. Oke, Ibu Guru pamit undur diri. Terima kasih sudah dengan sabar menonton video pembelajaran Ibu Guru. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kalian tentang tematik 1C. Okay, so let's close our class by saying hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.